Nah, pertanyaannya kadang gini lagi nih. Kalau kita sudah melewati itu, oke baik itu jatuhnya pilihan Allah. Tapi ada kalanya ketika kita berhubungan dengan seseorang, tapi ini karena pilihan orang tua. Ustadz Syam gimana nih? Kita dijodohi sama orang tua Iya. untuk kita berhubungan dengan seseorang. Kita tidak cinta. Nah itu jatuhnya apa? Ini agak dilematis sih. Ini karena pilihan Allah atau karena pilihan nafsu orang tua supaya kita dinikahkan. Itu bagaimana Ustadz Syam? Masya Allah, mudah-mudahan milenial sudah bangun dan udah nonton acara ini dan alhamdulillah kita sama-sama belajar Masya Allah. karena yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, yang menyimak di rumah. Kemudian dari riwayat Ibnu Majah, Masya Allah, seorang wanita, seorang gadis datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gadis ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang tuaku ingin menikahkan aku dengan seorang pria dan pria ini saya tidak suka sama sekali karena orang tuaku menikahkanku dengannya hanya untuk mengangkat derajat kedua orang tuaku. Jadi dia pansos gitu ya. Oh Jadi ya. dia orang tuaku cuma mau mengangkat derajatnya sendiri dengan cara menikahkanku dengan lelaki tersebut. Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin melanjutkannya silahkan, kalau kau pun ingin membatalkannya silahkan. Oh, akhirnya gadis ini apa yang terjadi? Kata gadis ini, saya melanjutkan pernikahannya. Saya bertanya begitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW disebabkan untuk memberitahukan informasi kepada kalian semua bahwasanya tidak ada paksaan dalam pernikahan. Ya, tidak ada paksaan dalam pernikahan. Profesor Quraish Shihab pun pernah juga memberikan suatu pendapat yang diambil daripada Rashid Ridha, salah seorang mufassir, bahwasanya tidak ada kebaktian dalam hal paksaan. Maksudnya paksaan dalam hal orang tua memaksakan jodohnya untuk anak-anaknya. Jadi ada seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya. Kemudian dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwasanya seorang yang bukan gadis ataupun seorang janda itu lebih berhak atas keinginannya atau jodohnya, sedangkan seorang gadis itu dimintai perizinannya atau persetujuannya. Maka orang-orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kami tahu mereka izinkan atau tidak? Maka diamnya adalah iyanya gitu. Jadi diamnya adalah iyanya. Iya. Dari riwayat-riwayat tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya bukan cinta, bukan cinta tapi keridhaan ya. Karena banyak di antara teman-teman yang tidak bisa memilih pada akhirnya yang sudah dijelaskan guru kami tadi, tidak bisa akhirnya memilih disebabkan karena apa? Karena sudah terlanjur bucin gitu, udah terlanjur Budak cinta. budak cinta awalnya kan udah bucin duluan. Padahal dia bingung membedakan antara nafsu dan cinta itu tadi. Ditanya, kok kamu mau sama dia, sholat nggak pernah, kerjaannya mabuk-mabukan, pendidikan juga tidak ada, dan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari hal duniawi saja. Apalagi dalam hal ukhrawi, kok kamu mau sama dia, padahal banyak yang lebih baik daripada dia. Akhirnya dia jawab apa? Ya mau gimana lagi Ustadz, udah terlanjur cinta, kalau hati nggak bisa dipaksa. Oh Masya Allah, ini subhanallah satu kesalahan yang sangat besar karena berjodoh itu atau memilih pasangan itu adalah memilih loh ya, memilih. Bagaimana kita bisa memilih kalau udah terlanjur suka? Bagaimana kita bisa memilih kalau udah terlanjur terjebak dalam jebakan sa'a sabila tadi? Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, ya, sa'a sabila ya, jalan yang tidak mungkin engkau menemukan putar baliknya. Udah terlanjur cinta, terlanjur suka, maka pada akhirnya tidak bisa memilih lagi. Akhirnya dijodohkan dengan orang tuanya sesuatu yang lebih baik, Ya. dia tidak mau. Dia tidak ridho, dia tidak mau akan hal itu. Kenapa? Karena dia sudah suka dengan sesuatu yang sebenarnya secara logika, secara agama tidak masuk di akal kita sebagai orang luar yang melihatnya. Tapi bagi dia, Masya Allah, ada satu ungkapan begini, ainur ridho, mata yang terlanjur mencintai akan menutup kulla aib, akan menutup segala kekurangan. Dan mata yang terlanjur membenci akan menutup segala kelebihan. Jadi jangan terlanjur cinta, jangan terlanjur benci. Karena itu akan menutup segala fakta. Kalau ditanyakan apakah dijodohkan orang tua termasuk takdir Allah, bisa jadi Allah yang menggerakkan hati orang tua kita. Jadi kalau misalnya dijodohkan sama orang tua, jangan langsung ditolak, kenalan aja dulu lah. Cari tahu dulu ya Ustadz ya, ikutin prosesnya ya Iya Ustadz. dong, Berarti siapa kalau tahu misal, nyambung. iya juga ya. Kalau Iya, udah terlanjur bucin tuh gimana cara ngilanginnya tuh Ustadz? iya harus move on dong. Harus move on dulu Harus ya. move on, karena kita akan memilih gitu. Masya Allah, dan pastinya Iya. orang tua akan memberikan yang terbaik buat anaknya ya Ustadz ya. Yang lucu tuh ada yang pernah nanya, pernah jatuh cinta nggak? Kayaknya belum pernah gitu. Baik, baik akan kita bahas lagi.